banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupied Throne sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro. Tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RQ Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum. Tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di follow up dengan satu merap wave. Hulk hilang, Lord akan di reset. Tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim RQ Hoshi yang mengusir para tim dari Occupied Throne. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord. Yang pertama, Heavy Speed dikeluarkan. Victor perangkap, free hit from Skylar. Dan bahkan Leo ter-take down. Ini akan menjadi free Lord. Dan akankah Albert Wonder Retribution dan Skylar save the day? UBS Gold, Lord Lane diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini, mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Lordnya akan menuju dari area top lane. Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie. Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense. Dengan catatan kalau nggak ditabrak. Iron Hulk berhasil mendapatkan Skylar tapi di follow up dengan seorang Spin. Berhasil meng-cancel. Spin again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lordnya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Throne. Iya. Dia harus respect terhadap Leslie dan Nevin. Ya jujur dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi late game. Cuma Skylar yang kali ini bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Iron Hook-nya. Untungnya ada Flicker. Tapi informasi Flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupied terus ketika mereka ingin melakukan inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Wah, makin lama ini makin sakit loh dari Occupied Throne. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka berisiko mengamankan 2 hero late game insurance, tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Oh, Petrified salah terburu-buru, Flicker, Lorihan, terkeluarkan heavy spin. Wow. All in. Ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight, lebih memilih untuk lepaskan, benarkan leaning phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Sebenarnya masih aman sih. Tadi dia terlalu all in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, jadi mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang purple buff-nya. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan base turret dari tim Occupied Throne. Iya, itu satu base turret yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kali ini dari seorang Finn ya, 9 kali ditumbangkan itu jadi hal yang gak menguntungkan buat RRQ. Karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu turning point. Dan R7 kali ini dalam bahaya cukup besar, ultimate snipe langsung dikirimkan ke bagian depan. Belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord came by UBS Gold kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia team fight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul, dan di sini posisi Albert telah bebas. Bakal ada satu membawa Iron Hulk, Finn berhasil ditumbangkan, Tony mulai ke arah belakang dan Albert belum bisa masuk karena tidak akan ada follow damage yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan di sisi belakang sana bakal dipukul mundur oleh seorang Leslie, para pemain dari tim RRQ. Mereka ada heavy spin, Leo bakal coba ditumbangkan, dan bahkan oleh tempatnya blow berhasil mendapatkan satu poin dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh Skylar. Lord didapatkan oleh Occupied Throne, tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 2 player dari tim Occupied Throne. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. 2 damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi untuk di area mid lane ini bakal cukup berbahaya juga buat RRQ Hoshi. Kedatangan Finn mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya.
Dan di replay kita bisa lihat di mana Leo memang ingin sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning dan dia kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari Retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupy Thrones, itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, Retribution kembali. Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang aduh. Retribution dari tadi hampir 100% didapatkan ya. Iya. Hampir. Ya. 3 turtle untuk Occupy Thrones. Iya. Dan Lordnya juga dia dapatin 2 Lord. Sebenarnya pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di 100%. kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Ya, bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RK juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Ya. Jadi Betul ini banget. benar-benar jadi satu bulan mundur juga dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maro. Oke, tapi untungnya di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupy Thrones, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan 1 buah poin kill dengan instan, kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage. Yep. Double Blade of Despair, bayangkan. True damage yang bisa diberikan itu sesakit apa. Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense. Dia punya Queen Swing, dia punya Athena Shield. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage-nya Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Iya. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD plus Berserker Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Ke Terisla ya? Iya, full. Gak usah penetration tapi full true damage. Iya sih benar sih, dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret pasti instant kill, itu yang jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane kita juga harus mempertimbangkan ataupun dari seorang Gado. Sama sekali nggak bisa, ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7 kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with Flicker dari Maro gak masih mendapatkan apapun. Hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera. Ada doa yang dipanjatkan oleh RRQ Kingdom. Dan bahkan ini fans dari Occupy Thrones juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, teamfight yang terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy sudah dikeluarkan menuju ke suara Skylar dan Sakaratul Maut. Tapi Leo berhasil ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jungler, pertukaran cukup adil dan Retribution diamankan seorang Albert. Lord slain by UBS Gold di tangan RRQ dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction RRQ. ya? Karena mereka berhasil nangkepnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu RRQ bakal fokus untuk numbangin Leo aja terlebih dahulu. Karena retributionnya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base turret-nya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado, Nevin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lord yang udah mulai mendekat kali ini ke area base. RRQ Hoshi pasti udah mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Downing Light bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clearing wave minion akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera terjadi dari R7. Flicker with R7, fokus tim fight dari belakang. Pemecahan tim fight yang telah dilakukan R7, apakah distraction yang dilakukan membuat RRQ free hit. Dan Downing Light from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi, lebih lama lagi. Fokus ke arah base-nya, Skylar Flicker dan bahkan looking for wipeout. RRQ Hoshi mengamankan poin pertama untuk Indonesia. Congratulations RRQ Hoshi